tempat seperti itu. Tapi dia nggak mau. Tapi tetap nggak mau, dia tetap nggak mau. Sampai akhirnya saya pas habis di bidan pun saya bingung antara ini anak tuh saya bawa kemana gitu. Anak saya bawa kemana. Bidannya pun bingung. Sedangkan saya biaya lahiran pun nggak ada. Yang tanggung jawab pun nggak ada. Nah di situ bidannya tuh ngusulin. Gimana kalau anak kamu kasihin ke orang. Nah saya kan bingung Kak waktu itu kan. Saya pulang bawa kemana? Saya untuk biaya lahiran pun nggak ada. Dia dikasih ke siapa? Nggak tahu orang itu pun sampai sekarang pun saya nggak tahu. Makanya pengen banget. Orang itu dari mana? Ya nggak tahu itu tuh saya dikenalin sama Bu bidannya waktu itu. Jadi ada bidan yang kenalin orang terus bawa anaknya. Iya, yang saya pedihnya itu saya lahiran pun belum sempat dilihat mukanya. Jadi saya benar-benar nggak tahu seperti apa anak. Oke, mudah-mudahan malam ini bisa dapat jawabannya ya. Gimana sebenarnya anaknya Mbak Wanda dan ada nggak pengaruh dari semua ritual yang pernah dilakukan untuk mengikat siapa namanya suami? Ada sih. Ya oke, baik, nggak usah disebut. Ya kita akan ajak langsung Mbak Wanda untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanda memiliki tanggal lahir 1 Juli 1987. Saya merasakan ia mengganggu hubungan seseorang yang berujung ke hal-hal gaib. Saya melihat ia tidak rela dikhianati oleh pasangannya. Saya merasakan aura yang sangat negatif dari tubuh Wanda. Hal ini menyebabkan ia selalu mengalami nasib yang sangat buruk. Saya melihat sosok pocong dan makhluk gaib lainnya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ibu Wanda lahir tanggal 1 bulan 7 1987. Mungkin saya sebutnya Wanda saja kali ya. Wanda. Apa 87. Sama ya. Kalau ibu terlalu tua ya. Oke, Wanda ini pacarnya adalah suami orang. Nah, untuk membuat pacarnya meninggalkan sang istri, maka melakukan banyak ritual, sering ke dukun, melakukan pengasihan, dan lain-lain. Dan supaya pacarnya dimiliki, dia datang ke orang pintar ya. Iya. Lalu pacarnya tapi tidak mau meninggalkan, bahkan sempat tinggal bareng sampai hamil. Dan pada saat hamil pacarnya tidak mau tanggung jawab. Lalu tidak punya biaya untuk melahirkan, sampai-sampai harus menyerahkan anaknya ke orang lain. Makanya datang ke menembus mata batin, ingin tahu anaknya ada di mana. Oke. Misterius. Ritual apa aja tadi yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membuat pasangan Mbak Wanda mau meninggalkan istrinya? Saya pernah mengambil tanah kuburan tengah malam untuk melemparkan di genteng. Genteng rumahnya. Iya. Lalu apa lagi? Dan saya dikasih bulu perindu, maksud itu minyak itu biar kalau dia datang itu tidak pergi lagi. Memang dia datang, cuma beberapa bulan kemudian Balik lagi ke rumahnya. istri. Terus apa lagi? Ada lagi? Dan saya pun tetap melakukan seperti ritual. Saya nyampe apa yang disuruh orang pintar itu saya lakukan. Apa yang disuruh? Pernah saya mandi kembang tengah malam, udah bermacam-macam. Saya melihat
dalam mata batin saya, kau pernah sama dukunnya ya? Iya Kak. Betul begitu? Iya. Karena waktu itu saya pengen ritual saya ini buat melet dia ini berhasil. Jadi apa yang dia suruh, apa yang dia minta, saya lakuin. Kenapa kamu sampai bodoh seperti itu ya? Karena di pikiran saya pengen mendapatkan dia, gak pernah berpikir kemana-mana. Dalam penglihatan batin saya melihat Wanda ini tertipu daya oleh sang dukun sehingga berkali-kali datang lagi, tapi masuk ke jurang yang sama sehingga kejadian sama terus terjadi berulang-ulang. Jadi berulang-ulang itu yang saya rasakan, dan kemudian memang saya merasakan kehidupan percintaannya Mbak Wanda itu tidak biasa, tidak lancar dan tidak bahagia. Betul, dari awal sampai akhir saya merasakan banyak konflik, ketemu laki yang gini, ketemu laki yang itu. Jadi gak ada yang namanya true love, cinta sejati di Wanda. Alih-alih ingin memperbaiki, ingin memisahkan pacar dari suami ya, Pacar dengan istrinya. pacar dengan istrinya, justru malah terjebak dalam lubang hitam. Artinya kamu dengan sang dukun berulang-ulang. Itu maksud saya. Tapi entah kenapa setiap saya ngelihat Wanda, saya lihat pocong. Kamu melihat di dalam badannya Wanda atau ada di sekitar dia? Ada di sekitar dia dan badannya. Pocong ini bisa dipanggil nampaknya. Dipanggil masuk ke dalam badannya. Bawa Wanda, bawa. Ini pocong tapi dari mana datang ya, Roy? Saya lihatnya, iya ya, Dari dukun atau kiriman orang? dari dukun. Apakah kau pernah cari-cari di kuburan? Iya, waktu itu saya mencari tanah kuburan. Tuh kan, cari tanah apa? Tanah kuburan. Nah ya udah dapat jawabannya. Jadi waktu ngambil tanah kuburan, ada pocong di tempat itu yang ikut. Betul sekali. Dan sampai sekarang masih ada di sekitar Mbak Wanda. Terkadang ini jadi satu pelajaran lagi buat kita. Alih-alih ingin menyelesaikan masalah pergi ke orang pintar, tapi malah itu kan satu tindakan kriminal. Tapi itu sudah tertutup lama sejak dulu. Jadi Wanda menutupi kasus itu akhirnya sudah selesai. Dan dia tidak terlalu menganggap bahwa udahlah, it's not a big deal. Mungkin ini salah saya. Karena mungkin tujuan penting pacarnya bisa dimilikin gitu ya. Iya. Jadi ya sudah, akhirnya terlanjur basah, nggak bisa komplain sama siapa-siapa, ya udah dia marah sendiri, depresi. Hah? You don't panic. Jangan panik, kita harus diam. Rasa ini adalah Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak Wanda bisa dengar saya. Jangan histeris seperti itu, Mbak. Ya. Mbak Wanda tenangin dirinya, bangun.
digambar. Makhluk halus tuh nggak suka digambar loh. Karena dia jadi ketahuan ya mukanya bentuknya Iyalah. seperti apa. Betul, betul sekali. Bisa diusir dulu nggak, Roy? Bisa kita cleansing dulu supaya dia bisa lanjutin ceritanya, Roy. Baiklah. Kamu perlu Saya apa? minta buku suci yang warna kuning. Ini sampai api kebakar gini ya. Ya maksudnya api jatuh seperti ini ya, Berantakan semua. berantakan ya. Kain hitam. Saya juga minta kain hitam satu. Ini efek ritual-ritualnya dia ya, Roy. Dia mau jatuhin batu itu. Mbak Wanda, Mbak Wanda, Mbak Wanda dengar? Mbak Wanda bisa dengar kami nggak? Hah? Iya, Tisu dong. dia udah balik Tisu, tuh. tolong, tisu. Tisu udah lepas, Roy. Udah lepas. Bersihin matanya. Matanya takut kena. Mbak Wanda ditahan ya, Mbak. Ditahan ya. Kumpulin tenaganya. Dilawan apapun yang mau masuk menguasain badannya Mbak Wanda. Sebagai tisu basah. tisu basah. Dilawan ya. Mbak Wanda udah tenang. Kita bisa dengar ya. Oke, kita coba bersihin dulu. Kita coba bantu untuk bangun ya. Kita, kita bantu bangun. Tutup tangannya mesti. Biar nggak kelihatan. Duduk dulu, Mbak. Mbak Wanda, saya coba untuk geser ke tempatnya ya. Bantu ya. Tadi dia kesurupan apa, Roy? Saya melihat sosok pocong ini sih. Oh, makanya tangannya dia nggak gerak, dia cuma gitu doang. Iya. Cuma nabrak-nabrak, narik-narik gitu. Iya. Kita coba Tiara. Kamu cobain deh. Ada apa lagi di belakang punggungnya? Rasain di punggungnya. Pegang punggungnya dan rasain. Lagi sesuatu. Panas atau enggak? Kamu rasain auranya ya. Sorry ya. Kamu merasakan sesuatu.
Cakar ya. Gak kecakar tapi kan? Kecakar? Luka nggak? You sure? Ini bukan dia ya? Panas loh belakangnya. Ini apakah sudah Mbak Wanda? Mbak Wanda bisa dengar kami bertiga. Guys, Setengah. kita tunggu 2 menit dulu aja biar dia recovery dulu. Dia sampai jatuh gitu kan, kayak gini gitu kan berat ya. Untuk seorang cewek. Mbak, mau kemana Mbak? I don't get it, man. I don't get it. I don't know. Keluar. Seriously, I don't know. Ngapain dia? Dimohon untuk para penonton agar fokus dan tidak saling bengong, dan saya berharap bisa jaga satu sama lain ya. Dimohon untuk para penonton agar fokus dan tidak saling bengong, dan saya berharap bisa jaga satu sama lain ya. Jangan sampai dia mendekat teman-temannya. Kalau memang udah gak kuat, kalian kabur lari ke kiri.